Jadi nggak hanya reading gitu ya. Readingnya masih ada Mbak, masih ya kan. Nggak hanya reading tapi juga ada apanya, juga ada grammarnya. Nah kan seperti ini. Jadi nggak hanya per kalimat kayak gitu ya. Cuman kalau yang untuk apa ini? Oh maaf, Mbak internet nge-lag. Halo semuanya, nyambung ya? Oke sudah aman, Dava dan teman-teman. Oke ya, sudah ya aman ya. Kita lanjutkan. Tapi kalau grammar kali ini di ujian mandiri ini dia muncul dalam bentuk closed text adik-adik semuanya. Muncul dalam bentuk teks rumpang ya. Jadi bukan seperti TOEFL plek ketiplek TOEFL yang misalnya ada kalimat satu nomor kalimat gitu ya, kemudian ada bolong gitu, enggak, tapi lebih ke teks rumpang. Jadi mungkin di sini nanti adik-adik yang perlu apa ya, yang jadi PR untuk adik-adik semuanya bukan hanya tahu rumus aja, tapi juga gimana ya memasukkan, melengkapi fill in the blanks kalimat yang ada di dalam teksnya itu. Kalau kita lengkapin tuh kira-kira cocoknya diisi, dilengkapi pakai yang mana, itu dia PR-nya ya. Jadi perpaduan antara grammar dengan reading, dengan bacaan, itu dia. Jadi bukan berat sih aku bilangnya, cuman kayaknya kita butuh proses gitu ya, butuh untuk pelan-pelan naik-naik sedikit-sedikit gitu ya untuk mempelajari itu semua. Karena kalau kulihat dari kurikulum kemarin K13 itu kan memang tidak banyak belajar tentang grammar ya, paling tenses lah itu ya, kemudian passive voice atau if clause itu jelas pasti. Cuman kan dalam close text, dalam teks rumpang itu kan tidak hanya 3 bab itu yang dikeluarin gitu kan, banyak gitu, tentang conjunction, vocab pun juga ada, tentang derivatives, tentang apa itu namanya subjunctive dan lain-lain gitu. Ada sekitar kurang lebih 10 sampai 15 bab lah kalau kita pelajari semua ya gitu. Cuman kan dengan waktu yang sangat singkat ini kita nggak akan bisa mempelajari semuanya gitu ya. Yang penting gimana caranya dengan melihat sebuah teks ini, cara yang tips and triknya gimana sih Mbak, kan begitu ya. Itu kan yang kalian inginkan gitu. Jadi maksudnya gimana ya Mbak kalau udah ada kayak gini-gini tuh dengan cara yang enak tuh gimana sih? Nah itu dia poinnya, kan seperti itu ya. Maka adik-adik semuanya dengan model soal seperti ini ya. Besok berapa soal sih Mbak? Besok 20 soal ya. Campur nanti barengan sama TKBU lainnya. Ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Masing-masing 20 soal. Dengan durasi totalnya adalah 120 menit. Itu untuk mengerjakan 3 subteks. Matematika, Indonesia, sama Inggris gitu. Sehingga ya kalau kita mau alokasikan waktu bahasa Inggris berapa ya Mbak? Berapa menit ya Mbak ya? Berarti ya cuman berapa Mas, 120 gitu ya. 60 menit aja. Ya kan ya, sejam aja gitu ya. Jadi nggak banyak waktunya, sehingga adik-adik semua perlu persiapkan satu reading dan juga grammar kan gitu ya. Oke, begini aja adik-adik semuanya, kita lanjut ya ke materi gitu. Meskipun di sini saya sudah siapkan soal ada banyak 30 soal, cuman kayaknya saya nggak akan langsung ke soal. Kok tiba-tiba saya bahas ke soal, emak jegagi ya kan, kaget gitu lah ya. Oh iki kepiye Mbak? Saya kasih tahu dulu, saya sampaikan dulu perihal materinya, ruang lingkupnya, close text itu yang perlu kita persiapkan apa, yang perlu kita pelajari dasarnya itu apa ya. Kesini adik-adik semuanya close text. Saya mau ke close text dulu aja ya. Close text itu apa Mbak? Close text itu adalah teks rumpang. Jadi kalau teks rumpang, teks bolong-bolong kan tugas kalian adalah fill in the blanks, melengkapi kalimat gitu ya. Jadi yang biasa keluar dalam UM ya, itu bukan hanya sekedar ngelengkapin pakai kosakata aja, vocab aja, kita tinggal ngertiin, enggak, tapi betul-betul variasinya adalah lebih ke grammar seperti itu. Sehingga apa aja sih Mbak things to pay attention to? Yang pertama adalah satu jelas, yaitu adalah si tentang tenses ya kan. Tensis, kalian harus pelajari apa aja sih tensis, tapi nih ya, saya luruskan lagi di sini, saya nulis tensis itu bukan berarti kalian harus ngafalin ke 14 jenis atau 16 bentuk tensis gitu, enggak. Ya, tidak sedetail bahwa oh simple present tense rumusnya subject plus verb 1. Oh simple past tense subject plus verb 2. Oh continuous berarti subject plus lalalala, ada verb in-nya. Perfect berarti enggak ya. Ini terlalu jegladrah lah kalau bahasa aku
nggak usah terlalu berlebihan gitu ya. Ini biasanya disampaikan kalau kalian kursus intensif 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan di kursusan bahasa Inggris kan begitu. Cuman kali ini program UM gitu ya, ujian mandiri ya, kita gimana caranya sesingkat mungkin kalau melihat sebuah teks yang skillnya butuh untuk tentang tensis nih kayak apa ya Mbak cara mengeksekusinya kan begitu ya kan. Oke, yang pertama jelas tensis adik-adik, yang kedua passive voice. Nah ini termasuk salah satu bab, salah satu materi yang kamu pada saat kelas 11, kelas 12 kamu pelajari kan. Nah ini mungkin sudah lumayan ketutup sama UTBK kemarin, agak-agak lupa, nanti saya ulangin lagi ya. Yang selanjutnya adalah derivatives. Nah ini saya nggak tahu kamu ini termasuk hal yang baru atau enggak bagi kalian gitu ya. Derivatives ini adalah turunan kata ya, mungkin kamu lebih familiarnya sama istilah part of speech gitu ya. Cuman ini lebih mengerucut ke derivatives. Apa sih Mbak derivatives? Derivatives itu adalah turunan kata. Ya, turunan kata di mana kalian semua harus bisa membedakan seperti apa itu noun, kata benda, seperti apa itu adjective, kata sifat, seperti apa itu verb, kata kerja, dan adverb, kata keterangan. Nah, 4 itu nanti yang akan kita bahas perbedaannya apa gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah jelas conjunction. Apa itu Mbak? Conjunction itu adalah kata hubung, kata sambung. Ini sering banget ada di soal rumpangnya ujian mandiri. Lalu selanjutnya yang ini Mbak, aduh soal yang paling susah banget ya, yang tahtanya tertinggi paling susah banget itu biasanya adalah vocabulary, betul? Kosakata adik-adik ini yang PR juga, nggak hanya kalian, saya pun kalau ngelihat sebuah vocab kosakata yang aduh ini apa sih gitu, unfamiliar, pasti saya akan cari di kamus kan gitu. Beruntungnya saya nggak tes, kamu yang tes gitu kan, sehingga ya nanti kita pelan-pelan ya pelajari bagaimana sih mengeksekusi sebuah soal yang ada vocabnya kan gitu ya. Karena ini benar-benar untuk ujian mandiri meskipun sistem scoringnya benar plus 4 salah ya nggak ada minusnya kan gitu. Jadi benar-benar ya udah kerjain semua aja Mbak, gampangnya seperti itu. Nah dari sini ada semuanya tenses, passive voice, derivatives, conjunction sama vocabulary. Saya akan jelasin pelan-pelan ya adik-adik semuanya. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada yang kalian masih aduh Mbak itu kecepatan Mbak Gri jelasinnya, aduh Mbak Gri lalala dan segala macam, boleh ke kolom chat gitu ya. Yang pertama saya mau ke tenses dulu, cuman mohon maaf saya nggak akan jelasin simple present tense, rumusnya subject plus verb one, subject plus do not does not, enggak ya, sesimpel begini aja, sesimpel yang sering keluar dalam dalam soal aja ya, karena kan kita kalau bicara tentang close text atau teks rumpang itu kan biasanya ada yang typical teksnya chronological, ada yang argumentatif menjelaskan pendapat kan gitu ya, ada yang deskriptif, sehingga dari situ kita sudah bisa tebak, oh ini teksnya menggunakan tenses yang ini, kalau chronological menggunakan tenses yang ini, kalau dia deskriptif menggunakan tenses yang ini kan biasanya begitu. Nah tapi seperti ini biasanya dalam tenses itu kan nanti akan muncul biasanya yang kita cari adalah predikatnya kan gitu ya, predikat yang hilang apa, ini verbnya pakai yang mana ya Mbak ya, ada misalnya opsi yang A pakainya verb 1, ada pakai verb 2, ada have-nya nih, ada has-nya nih, ada verb ing-nya, kita cara pakainya gimana sih kan gitu. Nah yang pertama yang sering keluar dalam soal rumpang atau close text ini itu satu, sebentar, perlu love gini ya. Present, predikatnya pakai apa sih Mbak? Kalau kita bicara tentang verb ya Dek ya, kalau kita tenses tapi ngomongin masalah verb atau kata kerjanya, maka present ini biasanya akan dalam wujud apa? Penggunaan kata kerja bentuk pertama, verb one kan gitu. Tapi ada pula yang bentuknya verb one ditambahin dengan huruf S atau IS di belakang loh. S atau IS di belakangnya seperti itu. Jadi penanda present. Present itu gimana sih Mbak? Present ini biasanya ketika actionnya atau kejadiannya atau kegiatannya itu ya dilakukan sering ya, hubungannya pada kegiatan saat ini yang berlangsung saat ini gitu. Sehingga di sini predikat atau verb yang kita butuhkan adalah penggunaan verb satu atau yang ada huruf akhiran S atau IS-nya seperti itu ya. Contoh misalnya kata study, kata studies kan gitu. Kata explain dengan explain, kemudian kata listen dengan listens kan gitu. Jadi itulah listens, reads, kemudian writes, explains, ada huruf S di belakang. Nah itulah penanda dia present kan gitu ya. Lain hal ketika kalimatnya dia sudah terjadi, sudah lampau, sudah lalu,
maka kita butuh siapa, Dek? Kita butuh past. Past itu berarti verb yang digunakan apa? Kata kerja bentuk kedua. Verb 2 ini biasanya ditandai dengan akhiran et di belakang. Begitu, ya kan? Oke, lanjut misalnya lagi yang menggunakan continuous. Continuous ini apa sih, Mbak? Continuous itu berarti yang artinya sama dengan apa? Sedang berlangsung kan gitu. Continuous itu yang sama dengan sedang. Sedang berlangsung, sedang terjadi. Contoh kita sekarang, we are studying, you are learning, you are listening to me, I'm explaining to you kan gitu. Sedang terjadi kan begitu. Sehingga nanti gimana Mbak predikat yang kita pakai, yang kita pilih gimana kalau konteks kejadiannya itu sedang berlangsung saat ini juga. Berarti kita pakai is, am, atau are yang ada embel-embel verb ing-nya atau kata kerja ing kan begitu ya. Lalu ada lagi ya yang namanya perfect. Nah, ini kalau perfect kita akan bagi-bagi. Perfect itu artinya apa sih Mbak? Perfect itu ada yang present, ada yang apa namanya past ya, ada present perfect dan juga past perfect. Bedanya apa? Kalau present perfect kita bisa gunakan have atau has diikuti oleh verb 3 kata kerja bentuk ketiga. Tapi kalau yang past perfect maka yang kita pakai adalah had plus kata kerja bentuk ketiga. Secara makna gimana sih Mbak bedanya antara si have has verb 3 dengan had plus verb 3 kan gitu. Ada yang mungkin bingung ya kayak ya kapan ya kita pakai have studied dengan had studied kan begitu. Nah, berarti bedainya seperti ini. Jadi kalau have has ini untuk kegiatan yang dimulainya sudah sejak lampau, sudah sejak lalu, tapi sampai sekarang masih ada hubungannya, masih ada kaitannya, sedang terjadi sampai dengan sekarang kan gitu. Ya, contoh misalnya kayak kita tadi mulainya jam 9 gitu ya, sampai sekarang jam 9 sekian menit kita masih melakukan hal ini, kita masih belajar. Jadi contoh kayak we have studied since 9 a.m. Kita belajar sejak tadi jam 9. Sekarang masih nggak? Masih. Jadi we have studied. Apa maksudnya ya? Kayak Mbak Agni contohnya tinggal di Jogja sejak saya lahir. Dari saya lahir sampai sekarang 2024 saya masih jadi warga Yogyakarta. I have lived in Jogja since I was born. Sejak saya lahir. I have lived in Jogja. Have lived predikatnya pakai have plus kata kerja bentuk ketiga. Begitu ya adik-adik ya. Jadi ini untuk kegiatan yang dimulainya sejak lampau, tapi sekarang masih terjadi, masih berlangsung. Ya, atau minimal kalau misalnya sekarang nggak terjadi pun sekarang masih ada hubungannya dengan kegiatan sekarang, masih ada hubungannya dengan kejadian yang sekarang begitu ya. Lain hal dengan yang had plus verb 3 ini kalau artinya ya sudah selesai gitu. Kayak misalnya tadi sebelum kamu join Zoom saya, you had eaten, kamu sudah selesai makan. Begitu kurang lebih ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita Irfan. Kalau yang verb 1 SIS itu subjeknya, iya betul Irfan, pintar. Jadi tergantung sama nanti jumlah subjek. Ini kalau yang saya tadi tuliskan bedanya antara ini kapan dipakai, ini kapan dipakai. Verb 1 tok ya tanpa imbuhan apapun dengan akhiran IS ini gimana Mbak bedanya? Bedanya adalah tergantung sama jumlah subjek. Kalau you mau gunakan verb 1 tanpa ada imbuhan apapun, ini khusus untuk jumlah subjek yang lebih dari 1. Subjek lebih dari 1. Tapi kalau ada imbuhan S atau IS-nya di belakang, ini kalau jumlah subjeknya just only one, ya, cuman 1 aja, begitu. Betul Irfan? He, she, it kan dia, ya dia untuk refers to singular subject atau singular noun sehingga Irfan harus gunakan yang ada akhiran S-nya. Begitu Irfan, betul. Gitu ya. Teman-teman semuanya juga sama seperti itulah kurang lebih ya. Lanjut sekarang kalau yang belum terjadi masih akan hubungannya dengan apa Mbak? Dengan kejadian yang berupa plan gitu ya, berupa plan. Apa itu Mbak? Future, ya kan? Future itu kan berarti sama dengan belum terjadi, masih akan gitu, masih belum terjadi. Biasanya pakai apa Mbak? Pakai will diikuti oleh kata kerja 1. Selesai, udah gini aja ya. Jadi nanti eksekusinya, Mbak ini kan cuma teori. Iya betul, ini hanya teori aja. Ini hanya basic apa ya, basic apa ya,
basic theory aja gitu. Nanti pada saat eksekusi ke teks rumpah, adik-adik minimal harus paham bedanya satu-satu dengan yang lainnya ini. Kapan kita pakai verb one, kapan kita pakai verb to, is MR itu kapan, oh sedap, oh perfect itu seperti ini, dan segala macam. Karena kan nanti reading ya, bacaan tapi ada grammarnya, sehingga adik-adik juga harus pahami konteks bacaannya. Ini kejadiannya kapan yang terjadinya ya, kalimat sebelum sama sesudahnya itu konteksnya harus gimana ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman semuanya? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua adalah tentang passive voice. Tadi sudah ya tentang tenses ya. Yang kedua adalah tentang passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice itu adalah kalimat pasif kan gitu ya. Kalimat pasif itu ditandai dengan apa Mbak? Predikatnya berupa di atau ter. Ya kan, predikatnya ditandai dengan adanya di atau ter. Contoh misalnya, kue dimakan, buku dibaca, koran dibeli, kue dibuat, nasi ditanam, kan gitu. Jadi predikatnya berupa di, itu yang namanya kalimat pasif. Nah, nanti ketika adik-adik mengeksekusi soal dalam bentuk reading bacaan, ada teks yang bolong, perhatikan itu bolongnya itu predikatnya kita butuh yang artinya mau atau di, membaca atau dibaca nih, kan gitu. Mengajarkan atau diajarkan, kan itu beda. Kalau kalimat dalam bahasa Inggris predikatnya tentu beda. Misalnya kayak contoh paling simpel sekali ya, contoh misalnya di sini coba, for example, maaf, the cake, kuenya memakan atau dimakan, kan kita butuh yang artinya sama dengan dimakan kan gitu ya. Berarti gimana Mbak? Dimakan, oh berarti harus bentuk yang pasif kan gitu. Pasif itu bentuknya apa ya? Oh kalau pasif bentuknya harus be plus kata kerja bentuk ketiga, la. Berarti gimana Mbak? Oh ya harus bentuknya adalah is eat kan, seperti itu. Kok is eat sih? Dimakan apa sih? Is eaten kan gitu ya. Nah seperti itulah contohnya. Jadi kita harus perhatikan konteks kalimatnya ini, kita butuh yang artinya me atau di, seperti itu ya Dek ya. Sekarang langsung aja, emang kalimat pasif itu rumusnya harus seperti apa sih Mbak? Rumusnya harus dalam bentuk be plus kata kerja bentuk ketiga. Be plus kata kerja bentuk ketiga. Harus seperti ini ya. Jadi rumusnya tuh harus rangkaian be plus kata kerja bentuk ketiga. Cuman ini yang perlu saya sampaikan ke kalian, B di sini itu bukan cuman huruf B ketemu sama E aja, bukan cuman B sama E aja, enggak, tapi ini kalau B mungkin yang kamu lebih familiar itu sama istilah to be gitu ya dia ya, sama istilah to be. Jadi mungkin kamu to be apa ya Mbak ya, is, am, are, was dan segala macam, tapi sebetulnya kalau secara istilah harusnya be gitu ya dia, cuman nggak masalah. Oh ada plus by-nya, oke bisa juga ada by-nya itu sebagai ciri aja ya. Cuman mohon maaf saya sampaikan, patokan kata by ini hanya 1, 2, 3 kalimat dari sekian kalimat gitu ya. Jadi tidak semua kalimat yang ada by-nya kita harus menggunakan pasif tuh enggak gitu. Ternyata seperti itu. Jadi dulu memang awalnya saya juga pahamnya passive voice itu kalau ada by-nya pasti ya nih, pasti pasif nih kan gitu. Tapi ternyata tidak semua kalimat kalau patokannya by itu selalu pasif, enggak gitu ya. Jadi hati-hati juga Dava dan teman-teman semuanya, ketika kalimat ada by-nya itu bisa aja ya pasif, bisa aja bukan. Jadi tetap kita harus memahami secara keseluruhan konteks kalimatnya bagaimana gitu ya. Ya, sekarang saya jelaskan dulu di yang dimaksud seperti ini apa Mbak, tergantung sama konteks tensesnya ya. Kalau dia misalnya teksnya itu present gitu ya, kalau teksnya itu present maka B-nya adalah siapa? B-nya adalah is, am, dan are kan gitu ya. Kalau tensesnya present. Kalau misalnya tensesnya dia sudah lampau maka B-nya adalah was atau were. Kemudian kalau dia sudah perfect itu yang ada tadi have, has plus kata kerja bentuk ketiga itu, maka yang kita gunakan adalah been. Kemudian yang terakhir ada juga variasi kalau kalimatnya itu models, menggunakan models kayak misalnya can ya kan, ada will, may, contoh must, ada shall, should dan segala macam should-nya. Maka B yang kita gunakan harus huruf B sama E, B seperti itu ya.
Ini mereka semua harus ditemukan dengan kata kerja bentuk ketiga. Harus ditemukan dengan kata kerja bentuk ketiga. Weh, oh miring wis penting yang ini gila ya. Harus ditemukan dengan kata kerja bentuk ketiga. Jadi ketika kalian ketemu sama is MR plus kata kerja tiga, was were ketemu sama kata kerja tiga, been ketemu sama verb 3, be ketemu sama verb 3, maka maknanya sama dengan pasif. Artinya sama dengan di atau ter. Begitu adik-adik ya. Jadi kayak tadi saya contohin misalnya kuenya dimakan tuh kan berarti the cake is eaten. Contohnya seperti ini, is eaten. Is ini adalah be-nya present, ya kan? Ini adalah be-nya present. Kemudian eaten-nya ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Eaten dari kata apa, Mbak? Dari kata eat, ya kan? Dari kata eat artinya makan. Berarti kalau ini kita satukan be plus kata kerja tiga menjadi bukan memakan, tapi dimakan. Begitu ya adik-adik semua ya, dimakan pasif tuh ya kan. Oke, mau perkara ditambahin by juga boleh, enggak juga nggak boleh. Jadi enggak semuanya akan ada by-nya. Seperti ini pun maknanya sama dengan pasif gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, kalau gitu sudah passive voice, adakah yang mau ditanyakan lagi? Intinya kalau ini semuanya nanti ada di opsi dan ketemu sama verb 3 ya, rangkaian ini ketemu sama ini, hati-hati mengartikannya. Mengartikannya bukan tapi di gitu ya. Oke, lanjut selanjutnya yang ketiga adalah tentang tadi apa ya? Derivatives. Oh ya. Derivatives. Wilih opo iki ya, derivatives. Derivatives itu adalah turunan kata. Nah, ini mungkin dari sejak kalian kelas SMP gitu ya, kelas 7-8 mungkin sudah pernah nih ketemu sama beginian. Cuman kayaknya saya harus jelasin turunan kata ini apa aja ya, Mbak ya. Turunan kata itu yang pertama adalah satu, kalian harus paham seperti apa itu adjektif, wujud dari adjektif. Yang kedua kata benda, ketiga kata kerja, yang ketiga adalah kata keterangan ya. Harus bisa bedakan masing-masing ini beda. Kalau cuma artinya aja mungkin gampang gitu ya. Cuman yang saya khawatirkan ketika kalian bertemu dengan close text dengan opsi yang misalnya bentuknya satu, opsi pertama yang A misalnya education, yang kedua educate, yang ketiga educated, yang kedua educative, apa mana educatively, kayak gitu-gitu kan bingung ini Mbak, ini fungsinya masing-masing gimana, kayaknya semuanya artinya sama. Yo salah, ini semua artinya beda-beda kan gitu, ada yang benar ada yang enggak, ada yang bentuknya kata benda, sifat, kata kerja, kata keterangan, yang mana itu kan harus dipahami ya. Penggunaan dalam kalimat pun nggak bisa ngasal, oh aku taunya cuma education Mbak, pendidikan. Nah kalau kita butuhnya yang artinya mendidik yang mana, nah kan gitu. Jadi harus memahami bentuk kata, turunan kata, yang mana adjektif, noun, verb, dan juga adverb gitu. Yang pertama, yuk kesini dulu yang pertama. Kalau adik-adik butuh adjektif, ya kan? Adjektif itu apa sih Mbak? Adjektif itu adalah kata sifat. Yang namanya kata sifat itu biasanya ditandai dengan ya akhiran-akhiran seperti apa aja coba? Akhiran-akhiran seperti ya. Fully, shift, and choose, sible, able, ya kan, fully shift atau sible itu dia akhiran-akhiran. Jadi ini penanda bahwa kata itu nek ada fully shift atau sible alnya wis jelas itu adalah kata sifat kan begitu. Contoh coba misalnya kata-kata yang coba adik-adik di situ mungkin bisa sampaikan di kolom chat. Ayo tolong bantu saya. Coba kata-kata yang berakhiran dengan full itu biasanya apa aja? Contoh ya, misalnya hopeful. Hopeful, coba hopeful. Selain hopeful apa tuh? Coba painful, Anissa, thank you. Kalau kemudian kata yang berakhiran dengan ich, ik, misalnya apa? Beautiful, successful, pintar. Ada yang lain yuk. Kata yang berakhiran dengan ich, ik, misalnya apa? Ik itu. Ic. Ini nih. Yang ini berakhiran dengan ic, misalnya apa? Pathetic, bagus. Jessica, apalagi mungkin dari yang lain teman-teman? Selain patetik, kayaknya patetik. Apa sih Mbak patetik gitu? Coba yang lain. Sifat ekonomik, ya nggak?
Patetik bisa, bagus itu patetik. Narsistik ya bisa. Lagi yang lain misalnya yang akhirannya adalah IV misalnya apa? Negatif. Ya kan? Negatif, positif, afirmatif. Kalau disif Jessica, mohon maaf kalau disif itu termasuk kata apa ini namanya? Kata kerja ya. Ya. Memang tidak semua kata yang beleranya Ivo itu selalu adjektif gitu. Memang itu yang perlu kita antisipasi dalam bahasa Inggris. Memang itulah uniknya bahasa Inggris ya. Kadang ada kata ini ternyata begini, kata ini katanya begini gitu loh. Cuman memang mostly kebanyakan kata yang berakhir dengan Ivo itu adjektif gitu. Banyaknya itu dilalah disif yang kamu itu tulis itu memang kata apa namanya kata kerja disif gitu ya. Lagi kalau yang belakangnya ant apa coba an penting apa itu important ada lagi distant loh ya bukan distance brilliant pintar yang belakangnya able misalnya apa oh sorry flexible luxurious glamorous able famous bisa able, comfortable, ya kan? Economical, ya kan? Itu dia kalau adjektif. Sekarang saya ke selanjutnya. Yuk cepet aja ya, biar ini nggak terlalu too much banget. Yang kedua adalah kata benda atau noun. Kalau kata benda, noun itu apa? Biasanya ditandai dengan kata-kata akhiran seperti misalnya kelihatan nggak itu ya? Nas, ion, ship, dom, hood, aduh, daerah itu ya. IT, ICS, XXX itu loh ya. Nah, contohnya misalnya apa? For example, kata yang berakhiran dengan men, contoh government ya kan? Assessment bagus. Yang berakhiran dengan nas misalnya happiness. IT, quality. Berakhiran dengan ion misalnya apa? Education. Kemudian ship misalnya friendship, economics pelajaran ekonomi gitu misalnya ya, boredom, hood, brotherhood, ini kan semua kata benda ya kan. Aduh aku sekarang ini gila ya. Relationship betul Anissa, pintar seperti itulah ya, itu disebut sebagai kata benda. Lagi yang lain misalnya contoh selanjutnya adjektif sudah, noun udah, sama kata kerja. Tuh, kalau kata kerja biasanya akhirannya apa aja, Mbak? Akhiran dari kata kerja itu misalnya adding, v a t i z y z i, itu kata benda. Apa ini namanya? Kata kerja ya. Tuh ya, adding v a t i z atau y z i. Contohnya apa? For example, berakhiran dengan ini ya verb 2, verb 3 bisa edit, pintar, edit. Ada lagi writing, kalau verb ing ya kan. V, coba kalian cari kata kerja yang belakangnya v, FY, apa coba? Kata kerja tapi ya, yang akhirannya itu five. Apa misalnya? Purify Fatimah, mana? Oh Cahaya Fatimah aku nyebutnya nggak apa-apa ya. Purify itu tunggu dulu, tahan dulu. Purify dari kata pure kan artinya jernih. Tapi kan kalau kata pure itu kan sama dengan kata sifat tuh ya, pure jernih. Purify kalau dia dianggap sebagai kata kerja, maka kita ngertiinnya gimana? Kan bukan jernih, tapi apa? Menjernihkan, ya kan? Gitu, menjernihkan. Nah,
Itulah kenapa kita harus belajar dari kreatif supaya kita kalau ketemu sama kata ini bisa kita sambung-sambungkan, bisa kalau kita bisa bedakan ini noun, ini adjective, ini verb dan lain-lain. Kita nerjemahin pun gampang gitu loh deh, ya kan? Nah, purify sudah atau satisfy dari kata satisfied yang artinya puas, tapi kalau satisfy kan berarti memuaskan. Contemplate bisa dari kata yang akhirnya at ya, bisa. Terus coba tuh, education kan pendidikan. Education itu kan kata benda, pendidikan artinya. Tapi kalau kita mau membahasa Inggriskan kata mendidik, dari kata education jadinya gimana? Pintar Fajar, educate bisa, educated juga bisa, educate lah ya. Ini kan berakhiran dengan kata dengan at, dengan at ini kan kata kerja berarti kan gitu loh ya. Educate berarti sama dengan mendidik. Terus easy itu misalnya dari kata sadar atau nyata itu kan real ya. Kalau menyadarkan berarti realize gitu ya. Analysis itu kata bendanya, analisisnya gitu ya. Cuman menganalisa itu tuh apa? Menganalisa. Kan jadinya menganalyze, ya lah, ya kan? Gitu loh. Gitu seperti itu ya dari semuanya ya, kurang lebih begini. Lanjut yang terakhir adalah adverb. Adverb ki apa? Kata keterangan. Tuh ya. Kata keterangan itu apa aja Mbak? Kata keterangan ini yang paling sedikit makanya tak taruh belakang sendiri. Belakangnya word, belakangnya li. For example, contohnya adalah misalnya upward, backward, hopefully, beautifully, ya kan? Jadi biasanya memang yang namanya adverb ini itu adalah rangkaian dari adjektif ditambahin li. Adjektif ditambahkan li begitu. Jadi hopeful kan itu kata sifat ya, adjektif ditambahin li maka menjadi adverb, kata keterangan gitu. Hopefully, beautifully, smoothly, gently dan segala macam itu adalah kata keterangan. Seperti itu adik-adik semuanya sudah ya, terakhir yaitu adalah si conjunction. Conjunction 3-4. Maaf sebentar. Ya. 4. Kalau menurut kalian aku jelasinnya terburu-buru, kalian masih belum paham, tolong saya diingatkan ya. Conjunction, yuk ada banyak sekali ini kayaknya perlu kalian hafalkan juga supaya kalian masukin ke kalimatnya dalam teks rumpang bisa gampang juga. Tapi ini saya bukan terus kamu perlu ngafalin satu-satu gitu enggak, tapi saya kelompokkan aja berdasarkan geng-gengnya ya, tergantung sama geng yang ini artinya ini bla 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 jadi biar bisa kalian ngafalinnya gampang. Yang pertama yang artinya karena. Yang artinya karena selain because apa coba? Ada since, as, dan for. Tapi ada jangan lupa bahasa Inggris yang karena itu bukan cuma because is as for, ada juga apa? Because of. Because tapi ada of-nya. Kemudian due to dan owing to, due to dan owing to. Mbak, ini bedanya apa? Mengeksekusinya kalau dalam sebuah kalimat rumpang ini cara mengeksekusinya gimana? Because is as for ini digunakan ketika nanti pengikutnya atau embel-embel setelah blank, setelah titik-titik itu berupa kalimat. Jadi kalau ada subjek dan predikat minimal ya, ada subjek, predikat, ada objek sama keterangan boleh. Pokoknya yang penting berupa kalimat maka adik bisa gunakan because is as for. Pokoknya minimal ada subjek dan predikatnya. Ada subjek dan predikat. Ada verbnya di situ atau ada be-nya di situ ya jelas itu mesti harus gunakan because, since, as atau for. Loh Mbak, bukannya kata since itu kita artikan sama dengan apa namanya? Since mana sejak gitu kan? Bisa.
Since itu artinya ada dua, bisa sejak, bisa karena. Kalau hubungannya sebab akibat, cause and effect, kita bisa pakaikan kata since. Tapi kalau kata since diikuti oleh adverb of time, diikuti oleh keterangan waktu, maka adik-adik bisa gunakan since yang artinya tadi sejak itu, ya. Oke, udah ya, itu because, since, as for. Lanjut, kalau yang bawah bedanya dengan because of, due to, sama with ini dipakai untuk kapan, Mbak? Dipakai kalau pengikutnya atau setelah blank itu berupa kata benda, atau di sini aku nulisnya noun phrase ya. Noun phrase itu adalah frasa, frasa kata benda gitu ya. Jadi bukan kalimat, bukan yang ada subjek predikat, misalnya I am learning, bukan I learn, watch me to listen, bukan, tapi misalnya kayak durability, excellence, atau endurance, atau quality, itu kan bukan kalimat, itu kan frasa ya. High quality itu baru namanya frasa gitu ya. Itu yang pertama karena, kemudian yang kedua selain karena adalah tetapi. Tetapi ini bahasa Inggrisnya apa wae? Coba, tetapi selain kata but, Dek, coba selain kata but menurutmu apa aja? However, yet. Yet itu bukannya artinya belum ya Mbak? Bisa. Yet itu kalau letaknya ada di belakang, misalnya I don't eat yet, maka artinya sama dengan belum. Saya belum makan. I don't eat yet. Tapi kalau yet letaknya ada di awal, mengawali sebuah kalimat, maka kita artikan tetapi. Gitu ya. Yet, still, nonetheless, nevertheless. On the other hand, ini sorry bisa aja ya. On the other hand, in contrast to, tetapi semuanya. Meskipun itu apa coba, selain though, meskipun lah ya, meskipun apa coba, although, even though, itu satu rombongan ya, though, even though, although, terus rombongan. Kalau yang ini rombongannya despite sama in spite of. Ini ada bedanya nggak Mbak? Ada ya, jadi bukan cuma karena ya tadi bedanya antara si because, since, as for aja, tapi though, although sama even though pun juga ada bedanya. Kalau kalian mau gunakan though, although, even though, maka setelahnya sama ya, harus dalam bentuk kalimat. Jadi harus diikuti oleh kalimat. Lain hal dengan penggunaan despite and in spite of, ini harus diikuti oleh frasa kata benda ya, atau noun phrase seperti itu. Contoh ya, mungkin agak bingung nih kalian, Mbak, ya sih Mbak, aku nggak ngerti deh maksud bagi kalimat atau frasa tuh gimana. Contoh misalnya, contoh aku maaf, aku even though there's, saya akan tetap datang meskipun, coba lihat di sini ada kata meskipun deh ya, ada kata meskipun, even though, cuman kamu harus perhatikan setelah even though ini ada apa? Ada there is, di mana ini merupakan suatu there sebagai subjek, is sebagai predikat, kan begitu. Lain hal dengan contoh yang kedua ini, saya bilang misalnya I come despite, saya akan tetap datang despite heavy rain. Nah, coba tuh, beda nggak? Beda ya, beda ya. Antara yang atas sama yang bawah, yang atas pakainya despite, even though, cuman yang bawah pakainya despite. Cuman kenapa harus despite? Karena di sini ada heavy rain, hujan deras, ini kan berarti sama dengan frasa kata benda gitu ya. Seperti ini ada di contohnya. Sama juga dengan yang tadi, karena juga begitu ya. Oke, nggak cuma 3 ini aja, belum selesai ya, sabar. Sabar dulu sebentar. Ini biasa lah ya, pertemuan pertama saya selalu seperti ini, saya kasih tunjuk semuanya, baru nanti besok-besok kita tinggal eksekusi soal aja. Gitu maksudnya. Kemudian conjunction yang artinya selain itu atau terlebih lagi. Apa tuh Mbak? Terlebih lagi selain itu tuh ya. Besides ya kan? Besides yang ada huruf S-nya di belakang.
Besides, bukan beside aja ya, tapi besides, moreover, furthermore, in addition to. Ini nggak ada bedanya ya satu dengan yang lain, portowai. Kemudian kalau yang artinya jadi atau sehingga, oleh, karena, itu apa aja Mbak? Maaf. So, thus, hence, therefore, accordingly, consequently, as a result. Nah, dah, itu ya. Sudah, ini dia ya. Ada banyak 1, 2, 3. Karena, tetapi, jadi, selain itu, terlebih lagi. Sudah, itu aja ya, selesai. Sisanya kalau untuk vocabulary adik-adik perlu apa? Kalau kosakata gimana? Perlu banyakin doa ya. Maksudnya gimana sih Mbak? Ya kalau gimana ya, kalau vocab ini jujur saya nggak akan, bukan nggak akan, saya agak susah menjawab pertanyaan kalau siswa, bagaimana ya kalau vocab kosakata gimana ya gitu. Jadi kalau vocab ini memang harus apa ya, memang latihan gitu, ngafalin ini artinya apa, harus perlu biasa untuk baca gitu ya, sehingga kalau kalian ketemu sama kosakata yang susah ya tahu gitu, minimal konteksnya begini, artinya sama dengan begini begitu. Jadi memang ya semoga besok yang keluar saat ujian mandiri adalah vocab-vocab yang memang sudah familiar buat kalian semua begitu ya gitu. Sudah gampang, nanti untuk SS nanti aja kita eksekusi dulu untuk soalnya, ini terlalu lama kayaknya ya, cuman silakan adik-adik download soalnya. Tadi mungkin sudah di-download ya sama kalian ya. Cuman ini kan hari ini ada berapa ya? Kurang lebih berapa soal? 30 soal untuk paket ini gitu ya. Cuman saya akan langsung ke yang kaitannya dengan grammar, yaitu dimulai dari nomor 11. Nah, oh si Jessica, vocabnya kira-kira sampai level C2 nggak Mbak? Iya dong. Kemarin UTBK kan juga begitu ya, levelnya bukan yang cuman basic aja, bukan yang daily sehari-hari kita jumpai, tapi juga pasti kan complicated juga, yang kompleks juga gitu. Jadi tentang scientific, research, jelas pasti, social research juga pasti. Jadi antisipasi aja, memang kita nggak bisa tebak ya topiknya besok itu akan seperti apa, cuman kalau kita bicara ujian mandiri itu jauh lebih susah daripada UTBK gitu ya, kesimpulannya begitu, jauh lebih susah daripada UTBK. Tapi kan meskipun soalnya jauh lebih susah, tapi kan kesempatannya lebih besar, itu loh dia ya. Dengan kesempatan yang lebih besar itu, peluangnya lebih besar, kuotanya cuma sedikit sih memang, cuman kan tapi kualitas soalnya jauh lebih susah, sehingga itu yang jadi tantangan kalian gitu ya, untuk mengalahkan kompetitor kalian ini ya. Finalnya adalah di mandiri ini kan gitu ya, begitu ya Jessica ya dan teman-teman semuanya. Mari kita lanjut ke question number 11. Adik-adik silakan dilihat nomor 11, kita melihat ada opsi thought ya kan. Saya mau ke sini dulu. Kata thought ini apa sih Mbak? Kata thought ini adalah bentuk ketiga dari kata teach ya kan. Verb satunya teach, verb 2-nya taught, verb 3-nya juga sama, taught kan gitu. Artinya apa sih Mbak? Artinya adalah mengajarkan atau diajarkan. Nah ini dia, tahu-tahu nomor 11 soal close text nomor 1 udah langsung tentang tenses dan passive voice kan gitu. Ini dia, cuman kan adik-adik coba kita butuh yang artinya apa nih Mbak? Mengajarkan atau diajarkan kan ke situ. Sementara di sini kita melihat ada are, taught, were, being, taught, had been, taught, have been, taught, semuanya pasif. Ini semuanya opsinya dalam bentuk pasif ya enggak? Semuanya dalam bentuk predikat pasif yang artinya sama dengan apa? Diajarkan. Ya kan? Berarti kalau udah kayak gini pusing lah kita ya. Banyakin doa aja. Aduh gimana ya, pilih yang mana ya kan gitu ya. Banyakin ngitung kancing lah besok ya gitu. Nek wis mentok gini. Aduh gimana Mbak, berarti ya eksekusi, kamu harus baca soalnya gitu kan. Tapi I would not recommend to read the whole text. Nggak usah buang-buang waktu. Yang namanya close text atau teks rumpang begini, yang kamu butuhkan hanya membaca kalimat yang ada di situ aja. 1-2 kalimat ini udah selesai gitu aja.
Nggak usah dibaca ke sini, nggak ditanyain kok isinya tentang apa, what is the text about, nggak ditanyain. Ya cuman ini aja kan gitu. The idea that red means stop, green means go has impacted our lives in more ways than just traffic signal. Jadi idea bahwa maksudnya suatu ide kayak merah tuh artinya berhenti, hijau jalan terus itu ternyata berdampak juga di kehidupan kita. We blah blah from a young age that the color red means danger and green means it's okay to move forward. We blah blah from a young age. Kuncinya dari kata from a young age adik-adik dari dulu, sejak dahulu kala, dari zaman kita masih muda, dari zaman kamu masih kecil. D, kalau di jalan ada lampu warna merah berarti artinya kamu harus berhenti. Tapi kalau hijau jalan terus ya D, kan gitu. Ya kan? Dari dulu berarti gimana Mbak? Di sini kita lihat ada we bla bla sehingga yang kita pilih di sini jelas manakah yang artinya sama dengan diajarkan kan begitu. Nah, terima kasih Dava. Sekarang kan kita lihat di sini opsinya ada are, were, being, had been sama have been. Kita lihat opsi yang A. Boleh nggak sih Miss kita pilih jawaban yang are taught? Are taught ini kan berarti saat ini. Ya enggak? Are taught diajarkannya saat ini. Diajarkannya saat ini enggak? Padahal di sini konteksnya kapan? From a young age. Dari dulu kan gitu. Sehingga kalau di sini kita pilih yang opsi A, mohon maaf enggak dulu karena are taught ini kan berarti sekarang, saat ini kan enggak. Diajarkannya sudah sejak dulu. Nah, sejak dulu berarti konteksnya yang mana, Mbak? Coba. Ternyata ada were taught, ada were been pun juga lampau. Had been ini artinya apa? Had been ini artinya sama dengan sudah selesai diajarkan. Diajarkannya cuma sekali waktu dulu toh. Apakah cuma satu kali waktu aja dulu waktu zaman muda? Kan enggak. Salah juga ini yang opsi D, ya kan? Kalau yang bedanya were taught sama were being taught, opsi yang si mohon maaf saya silang dulu karena were being taught itu seharusnya dia punya dua kalimat yang menyertai. Harus ada kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua. Karena biasanya kalimat past continuous seperti ini yang ada were ketemu sama verb ing ini biasanya untuk menunjukkan dua kejadian yang berlangsung bersamaan. Sementara kan kalau kita lihat di soal ada ya, nggak ada ya, sehingga di sini mohon maaf kita silang dulu. Nah sekarang PR-nya adalah kita berjumpa dengan opsi B sama have been taught. Coba kalau menurut kalian yang mana? Tadi sudah ada beberapa teman kita yang menjawab dari Pemalang, siapa namanya? Dava, Anissa, sama Jessica, kompak jawabannya sama semua. Aku pengen tahu jawaban yang lain ada nggak? Coba jawaban di antara kalian semuanya mungkin ada yang memilih B atau ada yang pilih I juga. Gak ada. Kalau kita ada deh semuanya kita langsung eksekusi dari zaman muda, from a young age, dari zaman dulu kan gitu. Artinya kalau di sini konteksnya adalah from itu kan berarti dari dulu tapi sampai sekarang masih berlangsung nggak? Masih. Kejadiannya kita masih diajarkan nggak? Ya masih ada kemungkinan ya nggak? Kita ada kemungkinan masih diingatkan oleh orang tua kita bahwa dek merah berhenti ya, hijau berjalan terus ya kan begitu. Sehingga di sini kalau konteksnya yang opsi B ini kejadiannya sudah lampau, sudah terjadi, sudah selesai, jelas enggak. Maka jawaban yang paling tepat adalah apa? I, betul sekali, have been taught kan gitu ya. Karena kenapa Mbak? Kenapa kita pilih ini? Karena tadi ada apa? Ada from-nya dari dulu sampai sekarang kan gitu. Dulu tapi sekarang masih sehingga kita butuh yang ada have plus kata kerja tiganya. Ini dia. Karena kita butuh pasif juga ya. Ada be ketemu sama verb-nya gitu. Ada have. Mbak kalau misalnya ada has gitu boleh nggak? Ya boleh aja asalkan tergantung sama subjeknya ya gitu. Tapi udah benar. Terima kasih yang tadi jawab have been. Ada tadi siapa sih? Dava, Anissa, sama Jessica. Good, nice ya. Lanjut ke question number 12. Oh, nomor 12. Mari kita lihat 12 di sini apa? Di sini it is important la 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 that before la 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 la. Kita lihat menuju ke opsi ada cuman to know, knowing, to be noun, having noun sama to have noun. Cuman begini aja kalimatnya. It is important, ya kan? Important ini artinya apa? Important ini artinya sama dengan penting, ya kan? Penting. Nah, ini dia adik-adik butuh tahu yang namanya penggunaan to infinitive, ya toh? To infinitive nanti dipelajari lagi ya. Kita nanti akan sering-sering berjumpa dengan ini, J. Jangan khawatir. Opo toba maksudnya to infinitive. To infinitive itu adalah to yang diikuti oleh kata kerja bentuk satu. Kata kerja dasar yang tanpa ada imbuhan apapun. Tak tulis di sini.
Hmm. Nah, kata kerja dasar yang tanpa ada imbuhan apapun. Jadi adik-adik semuanya, yang namanya kata important, ini kalau dalam bahasa Inggris kita punya suatu adjektif atau kata kerja ya, kata kerja atau kata sifat yang dia itu selalu berjodoh dengan apakah itu to verb satu atau verb ing. Ada, saya ulangi lagi ya, ada kata sifat atau kata kerja yang dia sudah berjodoh disambungkannya dengan infinitif atau dengan kata kerja yang ada ing-nya. Itu sudah ada jodohnya. Contoh salah satu yang kita hadapi sekarang adalah kata important yang artinya penting. Kata important ini apa Mbak? Kata important ini selalu diikuti oleh yang namanya to infinitive kan gitu. Important kan gitu. Important to know ya nggak? Ada dia pasti sering pakai tuh kata important to know. It is important to know lalalala dan segala macam. Ya, maka di sini jelas banget it is important salah satu kata yang harus wajib banget diikuti sama to infinitive sehingga langsung aja jawabannya yang mana Mbak? Jawabannya kita punya dua, ada to know sama to be known. Ya enggak? Loh Mbak, to have noun juga sama. Oke, boleh. Kita punya tiga opsi kecuali yang B, kecuali yang D kan gitu ya. Tiga ini. Jadi jawabannya mungkin kita nanti ini salah, ini salah. Antara to know, to be known atau to have noun. Ada ini sekali lagi kalau untuk yang opsi A to know berarti kan untuk mengetahui, untuk mengetahui. Tapi kalau yang C to be noun ada be ketemu sama kata kerja bentuk ketiga. Ada be ketemu sama kata kerja bentuk ketiga. Masih ingat tadi kata kerja bentuk ketiga yang be diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga? Ini contoh. Ada be ketemu sama kata kerja bentuk ketiga, maka maknanya apa? Maknanya sama dengan pasif, ya nggak? Nah, berarti kita bisa nggak nanti ada kemungkinan pilih yang itu, Miss? Bisa nggak? Coba. Kalau di sini berarti to be known artinya sama dengan untuk diketahui. Ya, kalau to have noun berarti apa? Ada have ketemu sama verb 3, tapi kenapa harus ada to-nya? Nggak bisa, ini bentuk yang salah, ya. Maka jawabannya apa? Penting untuk mengetahui atau diketahui. Nah, kan kita butuh yang mana tuh? Penting untuk mengetahui, ya nggak? Penting untuk mengetahui. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A, to have. Important to know, kok to have not. Important to know, bukan untuk diketahui. Salah ini yang C, kan gitu ya. Nah, kamu masih nggak yakin? Well, it is important to know that before traffic lights for cars even became a thing, lah, kan gitu. Jadi butuh yang artinya sama dengan important to know, penting untuk mengetahui bahwa sebelum ada lampu lalu lintas untuk mobil became a thing, lah gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 adalah important to know gitu ya. Oke, sudah, mari kita lanjut ke yang berikutnya nomor 13. 13 di sini kita melihat ada opsi first. Ada yang pakai first, ada firstly, at first, in the first, sama at the first. Mari kita lihat ke question number 12. Salah, 13 ya. Jadi nomor 13 ini letaknya, blanknya ini adalah di awal kalimat adik-adik. Nah, ini dia. Bla bla, setelah tadi ada kalimat bahwa before traffic lights for cars even became a thing, there were traffic signal for train. Jadi sebelum ada lampu lalu lintas Bang Jo untuk mobil, ternyata sudah ada lampu lalu lintas atau lampu Bang Jo untuk kereta api. Ini kan membahas tentang lampu peringatan untuk kereta api ya. Koma ini ada koma. Railroad companies use red to mean stop. Jadi perusahaan perkereta apian itu menggunakan warna merah untuk yang artinya sama dengan berhenti. Kemudian putih yang artinya jalan terus, hijau yang artinya hati-hati. Berdiri di awal kalimat, kira-kira penggunaan kata first yang paling tepat yang mana? Saya jelaskan adik-adik kalau misalnya jumpa dengan opsi A, ada kata first yang artinya kan sama dengan yang pertama, kan gitu ya, pertama. Artinya di sini adik-adik harus pastikan kalimat berikutnya tadi di teks, kalimat berikutnya di teks itu kamu harus jumpa juga dengan misalnya kata second, dengan kata third, fourth, dan seterusnya. Tapi ada nggak? Nggak ada. Ini pun kalau diartikan kata first artinya apa? Pertama. Kan gitu. Nah, diartikan loh ya. Itu. Yang kedua misalnya firstly pun sama dengan opsi A. Firstly itu sama dengan yang opsi A.
Artinya kamu harus pastikan setelahnya harus muncul kata secondly yang kedua, thirdly yang ketiga, dan seterusnya. Karena kalau diartikan di sini sama dengan apa sih Mbak? Kalau yang firstly, ya podo wae firstly, pertamanya, bla 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 bla, kan gitu ya. Lalu kalau at first, nah ini dia, nah at first dia tidak harus diikuti ada secondly, thirdly, dan segala macam, nggak harus. Tapi ini bisa dipakai karena artinya apa? Artinya sama dengan awalnya, kan gitu, awalnya atau dulunya, kan gitu. Nah ya, sementara kalau yang opsi D sama I, in the first sama at the first, in the first bla bla, at the first bla bla bla, ini wajib diikuti oleh apa? Wajib diikuti oleh yang namanya kata benda. Tuh, jadi harus diikuti oleh kata, misalkan in the first place atau in the first box at the first moment, gitu loh. Jadi harus ada kata bendanya. Jadi nggak cuma in the first titik gitu, nggak bisa. In the first koma nggak bisa. At the first koma, at the first titik nggak bisa. Harus ada kata bendanya. Contoh misalnya kayak tadi yang aku bilang ya, in the first place, at the first place. Jadi harus rangkaian, sehingga kalau di sini kita simpulkan jelas A B salah, D sama E salah. Wis jelas jawabannya apa? At first ya. Awalnya, dulunya perusahaan perkereta apian itu juga menggunakan warna merah untuk mengartikan sama dengan berhenti gitu ya. Jadi at first bla bla bla. Gitu ya. Tuh, ini dia. Sudah nomor 13 kita skip dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, coba aku pengen tahu jawaban kalian soal nomor 14. Ini dia. Train conductors ran into a few problems siapa Yunia sama gitu. Kamu misalnya bikin sebuah teks yang prosedural ya, cara bikin sesuatu, misalnya kamu masak terus bikin makan lalala dan segala macam, teks kan biasanya step yang pertama firstly, yang pertama bla 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 kan kayak gitu ya, yang pertama gitu ya Dava ya. Sekarang yuk kita menuju ke soal nomor 14. Mana tadi? Oh ini, problems with white. Tapi mohon maaf adik-adik semuanya, ini kayaknya perlu saya ralat. Ada typo sedikit ya di sini nih. White. Nah, harusnya white ya sayangku semuanya nih. Jadi ini tuh harusnya train conductors run into few problems with white bla bla go. Nah, kalau menurut kalian nomor 14 dilengkapi dengan menggunakan apa? Means, meant, meaning, atau that is meant? Saya kembali ke sini aja. Kira-kira yang mana jawabannya? As you could imagine, train conductors ran into a few problems with yang diartikan pergi. Ada yang sudah menjawab, Jessica, terima kasih. Ini dia opsinya ya, ada means, meant, meaning, sama that is meant. Agak rumit kalau ini tuh, jadi butuh perpaduan antara tenses, passive voice, sama sentence agreement. Nah, 3 hal ini dia PR-nya di sini. Coba, yuk. Train conductors run into few problems with white bla bla go. Yang perlu kita cari, yang perlu kita pahami pertama begitu melihat kalimat ini adalah apakah kalimat ini sudah punya predikat atau belum? Apakah kalimat ini sudah punya predikat atau belum? Train conductors ran into a few problem. Ran into, aduh yang ngalah. Ran into a few problems ini adalah predikatnya. Artinya apa Mbak? Ran into a few problems, mengalami masalah, memiliki banyak masalah. Dengan warna putih yang diartikan pergi atau jalan terus kan gitu. Sehingga kalau kalimat ini adik-adik ya udah ada ran into Mbak. Jessica ganti opsi, nggak apa-apa Jessica ya, nggak ada yang salah. Oke. Seperti ini adik-adik saya jelaskan ke sini ya. Ini mungkin nanti akan nggak cuma di paket ini aja, tapi mungkin besok juga akan ketemu hal yang sama. Jadi adik-adik ini ya, kalimat itu kan standar minimalnya harus punya satu subjek dan satu predikat. Itu standar minimal. Bisa dianggap sebuah kalimat itu harus punya satu subjek dan satu predikat. Minimal ya. Kalau misalnya
Mbak, predikatnya banyak. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh aja. Subjeknya banyak, predikatnya banyak. Selama itu berhenti sampai dengan titik ya kita masih kita anggap dia kalimat klausa kan begitu. Nah, tapi di bahasa Inggris gimana? Mungkin agak repot nih adik-adik kalau apa namanya membedakan ini saja nih yang kita butuhkan predikatnya yang seperti apa, karena kan kalau bahasa Inggris kita butuh predikat yang ada present lah, ada tenses, past tense dan lagi macam-macam dan segala macam ya toh. Nah, kalau predikatnya banyak adik-adik, jelas banget predikatnya ya. Yang utama atau yang original itu hanya boleh ada satu aja. Ini saya membahasa Inggris karena ori gitu aja lah ya, membahasakan ke kalian. Hanya boleh punya satu predikat ori aja. Sisanya ya, nek predikatnya ada banyak, kita sebut mereka predikat yang KW. Ini cara dari neutron ya, nalar gitu ya, penalaran dari neutron seperti ini. Dalam satu kalimat sampai dengan titik hanya boleh punya satu predikat yang original.